Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fanti Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Saat saya membahas Ustadz Syafiq Riza Basalamah di konten saya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini menyalahkan orang yang zikir keras, zikir nyaring setelah sholat maktubat. Bahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini bahkan menganggap orang yang zikir keras setelah sholat maktubah ini dianggap nyanyi-nyanyian. Alhamdulillah beliaunya minta maaf. Tetapi masih ada yang komentar di konten saya dari jamaah Wahabi, apa ustadznya saya kurang ngerti. Bahkan dia nantang saya untuk diskusi. Dia membawakan beberapa nasul ibarat. Setelah saya teliti ternyata ada di kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya, yaitu I'anatut Thalibin. Dia mengatakan bahwa haram hukumnya dzikir berjamaah setelah sholat maktubah. Yang sunnah itu adalah dzikir secara sirron, secara samar. Tapi saya yakin dia sendiri tidak ngerti apa yang dibaca itu. Hak lillahi ta'ala, saya yakin dia tidak ngerti tentang ibarat itu. Mungkin dia hanya hasil kopas. Oke, kalau sampean mau nantang, saya siap. Saya tidak akan komentar di konten saya, tidak akan melayani sampean di kolom komentar. Kalau sampean mau mengajak saya untuk diskusi, silahkan. Jadi tentukan waktunya, saya siap. Asalkan di tengah-tengah. Misalnya Anda orang Jakarta, kita ketemu di Surabaya. Atau kita ketemu di Semarang, di tengah-tengah. Jadi kalau Anda orang Jakarta, kita ketemu di Semarang. Kalau Anda orang Semarang, kita ketemu di Surabaya. Saya orang Sumeneb asli. Ya, saya siap. Kalau Anda memang mau diskusi dengan saya siap untuk melayani Anda. Tapi diskusinya yang resmi. Ada moderatornya, kemudian kita live, dan Anda harus bawa referensi. Jangan cuma ngomong. Bawa silakan kitab-kitab Anda tuh. Referensi yang akan Anda jadikan pegangan untuk hujjah Anda, silakan dibawa. Baik kitab hadis, tafsir, dan lain-lain. Baik, sebagai pembuka saya akan menjawab dulu bagaimana sebenarnya hukum asal dari zikir keras ba'dal maktubah setelah sholat itu. Dan Anda ini gagal pahamnya di situ ya. Anda gagal pahamnya di situ. Anda mengatakan kalau zikir itu diharamkan gara-gara mengganggu orang, ini harus Anda bedakan. Kalau yang namanya mengganggu bukan hanya zikir. Anda ceramah, kemudian ada tetangga Anda yang sakit. Anda tahu ada tetangga Anda yang sakit, kemudian Anda ceramah masih itu, pakai speaker. Anda haram hukumnya. Kenapa? Karena Anda mengganggu, itu taswis. Hukum asal ceramah bagaimana? Boleh. Tetapi jika digunakan untuk mengganggu orang, maka hukumnya haram. Ingat, Anda ngaji di speaker, hukum asalnya boleh. Tetapi ketika Anda mengganggu terhadap tetangganya yang lagi tidur atau yang lagi sakit, maka hukum ngaji Anda menjadi haram. Apakah ngajinya di speaker itu kemudian diharamkan? Tidak. Lihat situasi dan kondisi. Ini namanya ilat. Anda mau nantang saya. Anda sendiri belum paham hukum asal dan hukum yang ada ilatnya. Kenapa Anda itu membuat hukum, memvonis bahwasanya hukumnya orang yang zikir secara keras setelah sholat itu adalah haram karena mengganggu orang yang sholat. Itu ilat, bos. Ilatnya itu yang mengharamkan. Nah, hukum asalnya gimana? Bedakan dulu. Jangan-jangan Anda tidak paham ini. Mana yang hukum asalnya, kemudian ada ilatnya. Kalau ada ilat seperti itu lain lagi. Itu namanya al-hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu terus berputar sesuai ilatnya. Kalau Anda tidak paham juga, gini. Hukum asalnya
zikir berjamaah itu adalah boleh. Pertama kali dulu boleh. Nah, tetapi kalau digunakan sekarang mengganggu orang yang sholat, ada orang yang sholat mengganggu, merasa terganggu orang yang sholat itu, maka bagaimana? Iya haram. Ada orang yang tidur, iya haram. Itu hukumnya. Nah, sekarang kalau tidak ada orang yang sholat bagaimana? Tetap akan Anda haramkan. Jadi lihat situasi. Anda ini tidak paham mau nantang saya sampai itu. Tidak paham mana hukum asal, mana hukum yang ada ilat seperti itu. Baik, mari kita lihat hukum asalnya dulu. Kita lihat di kitab yang sahih. Hadis yang sahih yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitabnya Sahih Muslim. Di jilid pertama ya. Di jilid pertama halaman 236. Anna ibn Abbasin akhbarahu anna raf'as sauti bidzikri, menyaringkan suara dengan zikir, artinya menyaringkan zikir hina yansharifun nasu minal maktubah, setelah selesainya orang-orang melaksanakan sholat fardu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya ini di Sahih Muslim ini. Di Sahih Muslim sampai Ibnu Bas itu mengatakan di sini, qala Ibnu Bas kuntu a'lamu, saya tahu idzan sharafu bidzalika, ketika selesainya orang melaksanakan sholat di masjid itu, kata Ibnu Abbas ini, idza sami'tuhu, saya mendengarkannya. Ketika sudah terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang zikir seperti itu nyaring, maka Ibnu Abbas tahu bahwa itu sholatnya telah selesai. Ini sejak zaman Rasulullah. Ini hadisnya sahih, bro. Ya, ini hukum asalnya boleh dulu. Nah, ketika zikir itu sekarang mengganggu orang, yang jelas bukan zikirnya yang haram, mengganggunya yang haram. Bedakan, bro. Nah, sekarang misalnya ada orang yang sholat, ada orang yang tidur, kita nyaring membaca zikir, dia merasa terganggu, orang yang sholat itu merasa terganggu, maka haram hukumnya. Ingat, haram hukumnya. Jika tidak ada orang bagaimana? Jika tidak ada orang yang sholat, misalnya, atau ada orang sholat dan dia tidak merasa terganggu, karena dia orang bila mendengarkan zikir, hatinya semakin bersambung terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin ta'alluq terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, saya sholat Allahu Akbar, ketika ada orang yang membaca zikir, saya semakin bersambung terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa terganggu. Bagaimana ini? Jadi harus dibedakan Anda itu ilatnya dengan hukum asal. Padahal ya, kalau Anda itu rajin membaca, ulama Wahabi sendiri yang bernama Syekh Sholeh Al-Munajjid itu mengatakan bahwa perkara ini adalah khilafiyah. Menyaringkan zikir setelah sholat itu adalah khilafiyah. Di antaranya yang memperbolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan At-Tabari. Imam At-Tabari ini yang memperbolehkan, yang mensunahkan untuk zikir secara nyaring, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Hazm, dan At-Tabari. Sementara ibarat yang Anda bawakan di kitab Fathul Mu'in itu dan di Anut Talibin itu Anda potong itu. Ada terusannya itu. Wa sunnah dzikrun wa du'aun sirron akibah, sunnah membaca zikir atau doa akibah setelah selesainya sholat. Ai as-sholati, setelah selesainya sholat. Ai yusannu al-israru bihima, sunnat menyamarkan zikir ataupun doa limunfaridin wa ma'mumin wa imamin, tapi lam yurad ta'limul hadirina, jika memang imamnya itu tidak menghendaki untuk mengajar, untuk mendidik orang-orang yang hadir.
wala ta'minuhum lidu'aihi, dan tidak ada keinginan untuk mengamini doanya imam bisamaihi, dengan mendengarkan bacaannya imam. Ya begitu. Itu ada terusannya. Nah, poinnya yang harus sampean pahami dulu, hukum asalnya bagaimana, siapa saja yang memperbolehkan. Misalnya ada yang memperbolehkan sekarang lah, memperbolehkan boleh. Kemudian mengganggu, ini lain hukumnya, Bo. Lain hukumnya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, Anda itu tadarus misalnya di masjid, kemudian pakai speaker. Nah, ketika ada tetangganya yang sakit, Anda harus tahu diri, ini namanya apa? Tenggang rasa. Jadi kalau tidak tenggang rasa, maka hukumnya adalah haram. Bukan karena ngajinya yang haram, bukan karena zikir setelah sholat dengan nyaring itu yang haram, tidak, karena mengganggunya. Paham, bro? Seperti ini Anda yang akan mengajak diskusi saya. Oke, tidak apa-apa, asalkan syaratnya seperti itu. Anda bawa referensi dan diskusinya secara terbuka, live, secara resmi. Silahkan, tentukan waktunya dan tempatnya, ya, asal di tengah-tengah. Baik, demikian. Mudah-mudahan bro siapa ini bisa paham dan mengerti mana dulu hukum asalnya dan mana yang terjadi ketika ada ilat, bagaimana hukumnya nanti akan berubah. Baik, wa khairan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.